Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan yang berangkat menuju aula budak Ashura. Di sana, mereka bertemu dengan dua sosok penjaga. Kemudian, kelompok Jonggu duduk di lantai 3. Sedangkan untuk utusan Jinchang, ia berada di lantai 1. Namun di tempat arena, itu masih sedang dalam pertempuran. Selanjutnya, muncullah sosok moderator yang akan memimpin acara ini. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, alasan mengapa Jonggu mengatakan hal semacam itu sebenarnya bukan karena dia sedang marah kepada Jin Lidong. Hanya saja, dalam menghadapi situasi semacam ini, itu membuat detak jantungnya pun menjadi semakin cepat. Bagaimanapun, dengan cara ini, dia bisa menghapus segala macam penghinaan yang dia derita di alam Dewa Iblis Abadi selama ini. Bahkan, akhir-akhir ini, dia juga telah ditekan dan dihina oleh Jinchang. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia juga mampu melawan. Jadi, perasaan ini juga berasal dari hati Jonggu yang terdalam. Dan itu tidak bisa dianggap sebagai kemarahan, tetapi itu seperti kegembiraan yang datang dari hatinya. Pada saat yang sama, setelah mendapatkan perintah dari Jonggu, Jin Lidong yang sedang memakai topeng pun, ia juga segera mengambil langkah. Kemudian, dia berubah menjadi pelangi panjang dan menjadi orang pertama yang mendarat dengan keras di arena pertandingan. Kemudian, setelah Jin Lidong memasuki arena pertarungan, di saat yang sama, di lantai pertama di mana Jinchang berada, sudut mulutnya sedikit terangkat. Seolah-olah dia sedang menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Lalu, tatapan matanya pun segera beralih ke arah Jin Lidong. Bukankah seharusnya dia adalah kartu andalannya? Ucap Jinchang dengan nada mencibir. Utusan Jinchang, aku mendengar bahwa utusan Suwan dan yang lainnya pernah bertarung melawan Jonggu. Ucap seseorang yang mendapatkan informasi. Mendengar itu, Jinchang pun mengangkat alisnya sedikit. Menurut apa yang dikatakan utusan Suwan dan yang lainnya, dua budak yang dimiliki Jonggu sangatlah kuat. Bahkan, mereka menduga dua budak dewa yang dimiliki Jonggu itu telah menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Ucap sosok itu yang melanjutkan. Ternyata budak Jonggu sangatlah menarik. Bahkan, dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, bahkan jika budak Jonggu menyembunyikan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan budakku yang sedang berada di langkah ke-9 Kaisar Keabadian? Ucap Jinchang dengan dingin. Selanjutnya, dia pun melihat ke arah sosok yang tanpa ekspresi sedikit pun. Dia memiliki tanda budak di lehernya. Dan sosok ini adalah budak Tianzun, yaitu salah satu raja roh dari Kuil Langit. Namun, Tianzun masih tetap terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia tampak tidak senang karena diperintah orang lain. Jelas, untuk sekarang, setidaknya dia belum merasakan kekuatan segel dari budak tersebut. Biarkan budak di langkah ke-7 untuk melawan budak di langkah ke-6 Jonggu. Aku penasaran, apakah budaknya memiliki kekuatan tersembunyi? Dengan cara ini, aku akan mengetahuinya dalam satu pertempuran. Ucap Jinchang secara perlahan. Kemudian, tatapannya pun langsung tertuju ke arena. Setelah budak langkah ke-7 Jinchang memasuki arena, seluruh aula budak Ashura pun dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan. Dan lapisan demi lapisan mengisolasi sepenuhnya tempat tersebut dari pertarungan antar dua makhluk abadi. Bagaimanapun, kekuatan dari keduanya dapat menghancurkan bintang dan ruang kehampaan. Jadi, sebelum pertarungan mereka dimulai, aula budak Ashura harus melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu dan menutup tempat ini dengan pelindung yang seperti sangkar burung. Pada saat ini, di arena pertarungan, Jin Lidong dan sosok pria di langkah ke-7 saling berhadapan. Namun, mata pria tersebut nampak suram dan penuh amarah. Tentu saja, selama penindasan jangka panjang, mentalitasnya pasti telah berubah. Bagaimanapun, karena tidak dapat lepas dari kendali tanda budak, dia telah merasakan rasa sakit yang tiada tara. Segera, pria itu pun meragangkan ototnya, kemudian dia bersiap untuk memulai pertarungan. Sebenarnya, tidak ada dendam di antara kita. Tetapi, ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku dan kamu. Jadi, aku berharap kamu juga akan melakukan yang terbaik di dalam pertarungan ini. Ucap pria itu dengan dingin. Meskipun pria itu sangat marah, tetapi dia masih bisa mengatakan hal semacam itu.
karena menurutnya mereka semua harus melakukan hal terbaik untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Jin Lidong hanya menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Baiklah, sekarang kompetisinya dimulai, ucap komentator yang memulai pertandingan. Dengan cepat, mereka berdua pun mengeluarkan momentum terkuatnya yang menunjukkan aura dari kedua orang itu sangatlah ganas. Pada saat yang sama, keduanya segera melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian dalam sekejap mata, tiba-tiba kedua sosok itu menghilang. Tepat ketika mereka muncul lagi, keduanya menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menyerang satu sama lain. Namun, di dalam pertarungan ini, keduanya tidak menggunakan banyak trik di dalam pertarungan. Segera, sebuah berkas cahaya merah dari sosok langkah ketujuh itu pun keluar. Lalu, sebuah pedang roh surgawi yang sangat kuat itu juga keluar secara bersamaan, yang membuat jantung semua orang yang menonton pertarungan ini pun berdebar sangat kencang. Karena aura yang sangat mengerikan itu telah menyebar ke seluruh aula budak Ashura, sehingga mata semua orang pun terfokus kepada pedang merah yang muncul di tangan pria itu. Bukankah pedang ini adalah pedang pembunuh iblis di aula orang suci? Sepertinya, utusan Jinchang telah mengeluarkan banyak uang untuk pertarungan kali ini. Setelah menukarkan senjata ajaib ini, ternyata dia memberikan kepada budak dewanya untuk digunakan di dalam pertarungan ini. Ucap sosok penonton yang terkejut melihat adegan ini. Setelah pria itu mengeluarkan pedang dewa pembunuh iblis, tiba-tiba run emas terlihat di bilah pedang. Tapi sepertinya run ini akan rusak kapan saja. Segera, pria itu pun mengangkat tangannya. Kemudian, sebuah run emas pada pedang tersebut pun dengan cepat menghilang. Lalu, pedang itu mengeluarkan suara gesekan tajam. Seolah-olah, suara itu seperti pedang tajam yang dicabut dari sarungnya. Dan pada saat yang sama, pria itu pun menggenggam gagang pedang dewa pembunuh iblis ini. Dan pada saat yang sama, pria itu pun menggenggam gagang pedang dewa pembunuh iblis ini dengan kelima jarinya, yang membuat pedang tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi cahaya panjang. Dengan momentum yang dahsyat, dia langsung menebas ke arah Jin Lidong dengan ganas. Melihat itu, ekspresi Jin Lidong di bawah topeng pun dengan cepat berubah secara dramatis. Karena sekarang dia juga merasakan rasa krisis hidup dan mati yang kuat. Kemudian, Jin Lidong pun mengeluarkan teknik kuali naga penelan surga, dan sebuah bayangan pun segera bangkit. Jelas, ini merupakan salah satu kartu andalan Jin Lidong yang paling kuat. Jika Jin Lidong tidak mengeluarkan kartu andalannya, mungkin dia akan mati di dalam pertarungan ini. Segera, suara ledakan pun terdengar di arena saat kuali naga penelan surga dan pedang pembunuh iblis bertabrakan dengan ganas di udara. Lalu pada saat yang sama, Jin Lidong menyemburkan seteguk darah. Karena kuali naga penelan surga itu tidak dapat memblokir pedang itu sepenuhnya. Kenapa kekuatanmu masih sedikit lebih lemah? Sepertinya kamu bersama tuan yang salah, ucap pria itu dengan dingin. Mendengar itu, mata Jin Lidong pun memerah. Kemudian, sega jarinya segera berubah, yang membuat kuali naga penelan surga di udara pun itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, 9 naga yang berada di kuali terlihat hidup. Kemudian, dengan cepat, beberapa bayangan yang keluar dari kuali ini itu berubah menjadi 9 naga emas. Lalu naga emas itu pun langsung menyapu ke arah pedang pembunuh iblis. Melihat itu, pria di langkah ketujuh pun sedikit mengangkatkan kepalanya. Aku tidak menyangka, ternyata kamu begitu menarik. Sebelumnya, aku pikir bahwa aku bisa membunuhmu hanya dengan pedang ini, ucap sosok itu. Setelah kata-kata pria itu keluar, pria itu pun mengeluarkan teknik drum guntur yang mencuri hati. Setelah itu, 2 stick drum pun muncul di tangannya. Kemudian, kekuatan abadi segera melonjak dari tubuhnya. Tepat ketika 2 stick drum meledak dengan cahaya keemasan, pria itu pun langsung memukul keras drum raksasa. Di bawah suara drum yang seperti bunga, ada sebuah aliran cahaya hitam yang terus mengiringi suara drum. Dan itu segera bergegas ke arah Jin Lidong. Hal ini membuat Jin Lidong merasa bahwa dia seolah-olah sedang dicengkram oleh tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kecepatannya pun menjadi sangat melambat. Lalu, pada saat yang sama, sosok pria itu juga mengayunkan kembali pedang dewa pembunuh iblis untuk segera menyerang. Angin kencang yang membungkus tubuh pedang itu pun terus mengembun, sehingga energi pedang yang sebenarnya dapat terlihat dengan mata telanjang. Energi itu menyapu dengan gila-gilaan ke arah Jin Lidong dengan ganas. Melihat itu, Jin Lidong segera melambaikan tangannya, kemudian kuali naga pemakan surga segera bergegas ke arahnya.
Jelas, tujuan Jin Lidong untuk memblokir serangan pedang dewa pembunuh iblis. Pada saat yang sama, meskipun kuali naga pemakan surga itu dapat memblokir serangan pedang dewa pembunuh iblis, namun suara drum pencuri hati masih bisa menembus bagian atas kuali naga pemakan surga, dan itu membuat Jin Lidong pun merasakan sakit kepala, bahkan jiwanya seolah-olah telah hancur. Tepat ketika Jin Lidong benar-benar hancur dan meringkuk di dalam kuali, suara yang dihasilkan dari drum pencuri hati pun menjadi semakin keras. Jika aku yang terkena serangan tersebut, mungkin tidak ada satupun tubuhku yang tersisa, gumam Jonggu di dalam hatinya. Pada saat ini, Jonggu yang melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Hal ini membuat Jonggu yang berada di lantai 3 pun bahkan dapat merasakan tatapan mata dari banyak penonton yang tertuju kepadanya. Aku juga tidak menyangka bahwa akan ada kesenjangan yang begitu besar di dalam kekuatan, sehingga budak di langkah ke-6 bahkan tidak memenuhi syarat melawan budak di langkah ke-7. Tidak heran jika dia adalah utusan yang paling lemah di antara para utusan. Sekarang, budaknya bahkan sudah berakhir. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan pernah bertaruh untuknya. Ucap sekelompok orang yang saling bertaruh untuk Jonggu. Meskipun sebenarnya perkataan mereka tidak terlalu memberikan tekanan, tetapi sebagian orang tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, banyak orang yang diam-diam mengeritik Jonggu karena melihat pemandangan budak Jonggu yang terdesak. Tetapi, Jin Chang malah terkejut, seolah-olah semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Ternyata, budak dewa Jonggu jauh lebih lemah daripada yang dia harapkan. Oleh karena itu, Jin Chang pun menggelengkan kepalanya dengan rasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, dia juga berharap akan melihat pertarungan seru di arena pertarungan. Kemudian, sosok yang berada di dekat Jin Chang pun tiba-tiba segera bertanya. Namun, dia juga memiliki status yang tidak rendah dari Jin Chang. Saudara Jin Chang, siapa nama budak yang kau tandingkan sekarang? Ucap sosok itu. Budak itu bernama Longbyo. Dia adalah seorang idiot. Meskipun kecepatan reaksi otaknya tidak terlalu bagus, tetapi dia benar-benar gila saat bertarung. Jadi, aku membekalinya dengan pedang dewa pembunuh iblis dan juga drum yang mencuri hati. Yaitu, satu untuk menyerang dan satunya untuk melemahkan. Jadi, kesempatan untuk menang sangatlah tinggi. Dan dia juga telah menghadapi banyak tantangan. Ucap Jin Chang sambil tertawa. Sebenarnya, Jin Chang jarang melakukan penangkapan penyusup dari dunia luar, kecuali jika itu adalah tugas yang diatur oleh para orang suci, sehingga dia bisa mendapatkan poin kontribusi lebih cepat daripada Aula Budak Ashura. Oleh karena itu, Jin Chang juga rela mengeluarkan poin kontribusinya untuk membuat budaknya lebih kuat. Pada saat ini, di arena pertarungan, suara drum pun bahkan lebih keras daripada sebelumnya, sehingga semburan cahaya hitam terus menyapu ke arah Jin Lidong dengan ganas. Bahkan, saat drum tersebut ditabuh lebih cepat, cahaya hitam pun berubah menjadi kilatan guntur dan meraung ke arah kuali naga pemakan surga. Dan itu membuat kuali naga pemakan surga pun langsung segera terbalik. Lalu, pada saat yang sama, kilatan guntur juga langsung menghantam tubuh Jin Lidong. Itu langsung membuatnya tertembak mundur ke belakang, lalu menghantam penghalang emas di tepi arena. Segera, suara ledakan keras pun terdengar di seluruh arena. Di bawah tabrakan seperti itu, Jin Lidong pun menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Melihat itu, budak Jin Chang yang bernama Longbyo juga tiba-tiba menghilang. Tepat ketika dia muncul kembali, Longbyo sudah berada di dekat Jin Lidong dan memegang pedang dewa pembunuh iblis yang diselimuti oleh energi pedang yang sangat kuat, sehingga itu menimbulkan badai energi pedang di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menikam Jin Lidong dengan keras. Aku benar-benar meminta maaf. Sekarang, aku dan kamu hanyalah sebuah boneka orang lain. Jika kamu tidak mati sekarang, maka aku yang pasti akan mati. Ucap Longbyo dengan nada menyesal. Tepat ketika energi pedang mendekati Jin Lidong, tiba-tiba kekuatan Jin Lidong pun melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian, cahaya keemasan muncul di depannya. Jelas, ini adalah teknik pelindungan tubuh milik Jin Lidong. Saat ketika energi pedang jatuh ke tubuh Jin Lidong, itu langsung menghancurkan teknik pelindungan tubuhnya. Tapi untungnya, Jin Lidong juga mengenakan armor bagian dalam untuk melindungi dirinya. Jika tidak, di bawah kekuatan seperti itu, mungkin tubuh Jin Lidong akan terpotong menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Jin Lidong hanya mengalami beberapa luka dan tulang patah, sehingga darah pun mengalir keluar dari tubuhnya.
Melihat itu, penonton pun langsung menimbulkan sorakan. Seolah-olah inilah pemandangan yang ingin mereka lihat. Hayo cepat bunuh dia, potong kepalanya. Sayang sekali jika hanya memenggalnya. Potong saja tubuhnya menjadi beberapa bagian. Saat ini, sebuah teriakan bergema di bangku penonton. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia merasa bahwa semua orang di dunia ini bermasalah. Sepertinya, hanya dengan melihat cipratan darah, barulah mereka bisa merasakan kegembiraan dan kenikmatannya. Seolah-olah, rasa kasih sayang pada makhluk hidup telah lama hilang di hati mereka. Segera, Long Biao pun mengayunkan pedangnya dan berdiri di depan Jin Lidong. Sepertinya, dia masih ingin menyelamatkan hidup Jin Lidong. Segera, Long Biao pun mengayunkan pedangnya dan berdiri di depan Jin Lidong. Sepertinya, dia masih ingin menyelamatkan hidup Jin Lidong sebelum dia membunuh orang yang ditakdirkan untuk mati. Sebaiknya kamu mengaku kalah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam, ucap Long Biao yang berkata dengan lembut, dan dia tidak mengejek Jin Lidong. Bahkan, dia mengatakan dari hatinya yang paling dalam. Mendengar itu, Jin Lidong pun menyeka darah dari sudut mulutnya. Namun, sepertinya luka di tubuhnya juga sangat serius. Tetapi, di bawah kekuatan keabadian, semua luka di tubuhnya dapat dipulihkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Meskipun begitu, nasib kematian Jin Lidong masih bergantung bagaimana Jin Lidong menjawabnya. Baiklah, aku menyerah, ucap Jin Lidong yang berteriak dengan keras. Mendengar itu, Long Biao pun tertekun sejenak. Kemudian, ia menatap Jin Lidong yang mengenakan topeng di depannya. Lalu ia pun tersenyum. Jelas, Long Biao merasa bahwa Jin Lidong adalah orang yang cukup pintar. Tepat ketika kata-kata Jin Lidong keluar, tiba-tiba terdengar desakan dan hinaan yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton. Bahkan, ada sekelompok orang yang tidak bisa lagi menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Sialan, apa-apaan ini? Mengapa makhluk abadi yang bermartabat itu sekarang menyerah? Sebelumnya, aku mengira ini akan menjadi pertempuran berdarah. Tetapi, dia menyerah sekarang. Apa yang terjadi? Utusan Zhonggu, apakah kamu ingin membiarkan budakmu dikalahkan? Sebuah sosok dari aula budak pun bertanya dengan keras, yang membuat banyak mata pun terfokus melihat Zhonggu. Mendengar itu, Zhonggu pun mengangguk dan mengakui kekalahannya. Melihat itu, para penonton sangat geram kepada Zhonggu. Sampai-sampai mereka ingin menenggelamkan Zhonggu sampai mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.